Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Irwan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Jadi kita ke soal nomor 1. Soalnya seperti ini. 692 ditambah 207 hasilnya lebih dekat dengan A. 600 tambah 200, B. 700 tambah 200, C. 700 tambah 300, atau D. 900 tambah 200. Kalau kita lihat, ini kita bisa cari secara manual dengan cara kita jumlahkan, kita cari hasilnya. Kita cari hasilnya yaitu 692 ditambah 207. Kalau kita lihat hasilnya adalah cari manual 207, 7 tambah 2, 9, 9 tambah 0, 9, 0 tambah 2, 8. Jadi hasilnya 899. Nah, setelah itu kita cari masing-masing hasil penjumlahan dari 4 pilihan A, B, C, D-nya ya. Jadi 600 tambah 200 berapa, 700 tambah 200 berapa, 700 tambah 300 berapa, 900 tambah 200 berapa. Nah, nanti hasilnya kita bandingkan yang mana yang lebih mendekati 899. Nah, itu untuk cara manual. Nah, tapi cara itu mungkin agak panjang ya teman-teman, karena kita harus mengetes satu-satu pilihannya. Nah, ada cara lain. Cara yang kedua, yaitu di sini kita buat rentang angka dari angka berapa sampai angka berapa itu terdapat angka 692. Jadi kita ambil misalnya 600 sampai dengan 700. Ya, benar ya teman-teman, 600 sampai 700 itu diantaranya pasti terdapat 692. Kita ambil yang paling dekat dari angka ini. Nah, sama halnya dengan 207, kita cari di rentang angka 200 sampai 300. Nah, setelah itu kita bisa bandingkan. Kita memilih angka yang lebih dekat dari 600 atau 700, yang lebih dekat dengan 692. Nah, kalau kita lihat yang paling dekat dengan 692 itu ada angka 700. Nah, sama di angka 207, jika kita bandingkan angka 200 dengan angka 300, yang lebih dekat dengan angka 207 itu angka 200. Nah, di sini kita bisa simpulkan bahwa penjumlahan terdekat itu 700 ditambah 200. Nah, di sini kita lihat hasilnya adalah B. Nah, seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya kita ke soal nomor 2. Soal nomor 2, angka 9, 2, 4, dan 5 akan disusun menjadi dua bilangan berbeda. Bilangan pertama disusun dari keempat angka dengan susunan dari angka terbesar ke angka terkecil. Bilangan kedua disusun dari 4 angka dengan susunan dari angka terkecil ke angka terbesar. Selisih dari bilangan terbesar dengan terkecil yang dihasilkan adalah A. 3816, B. 4816, C. 7083, atau D. 8183. Oke. Pertama, di sini ada dua bilangan. Bilangan pertama, misalnya kita bilangan pertama, bilangan A, itu disusun dari keempat angka dengan susunan dari angka terbesar ke angka terkecil. Jadi kita mulai dari angka terbesar dari antara 9, 2, 4, dan 5. Di sini kita pilih 9.
uang angka terbesar, kemudian setelah 9 5, setelah 5 4, setelah 4 2. Nah, ini adalah bilangan yang pertama. Selanjutnya, bilangan kedua disusun dari 4 angka dengan susunan dari angka terkecil ke angka terbesar. Nah, untuk bilangan yang kedua, misalnya kita sebut B, itu kebalikannya. Jadi kita tinggal balik dari angka yang terkecil ke angka terbesar. Di 2, 4, 5, 9. Nah, pertanyaannya, selisih dari bilangan terbesar dengan terkecil. Jadi selisih artinya ini tinggal kita kurangkan ya teman-teman. Jadi 9.542 kita kurang 2.459, 2 kurang 9 ambil 1, 12 kurang 9 berarti 3. Di sini sisa 3 dikurang 5 ambil 1, 13 kurang 5 8. Yang sisa 4 kurang 4 0, 9 kurang 2 6. Jadi hasilnya 6.083. Oh, maaf teman-teman, saya keliru. Ini 9 kurang 2 itu 7 ya. Oke, jadi hasilnya 7.083 yaitu C. Mudah ya teman-teman untuk nomor 2 ini. Oke, kita lanjut. Sebelumnya kita hapus dulu. Selanjutnya kita lanjut ke soal uraian nomor 1. Pak Abdul mempunyai hutang pada Pak Boas sebesar 700.000. Karena anak Pak Abdul mengalami kecelakaan, ia terpaksa meminjam uang lagi pada Pak Boas sebesar 200.000. Gambarkanlah permasalahan ini pada garis bilangan. Tentukan berapa hutang Pak Abdul seluruhnya kepada Pak Boas. Oke, jadi kita buat sebuah garis bilangan. Oke, kita buat garis bilangan. Garis bilangan itu sepertinya kalau maaf, garisnya agak bengkok. Kalau salah, yang penting teman-teman bisa paham. Misalnya kita kasih 0, 100, 200, 300. Kenapa saya pilih 100, 200? Ini sudah mewakili, kita anggap bahwa 100 itu adalah 100.000, 200 itu 200.000, 300 itu 300.000 ya teman-teman. Supaya kita nulisnya nggak terlalu panjang. Di sini min 100, di sini min 200, min 300. Jadi di sebelah kiri 0 itu ada bilangan negatif. Negatif 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1.000. 1.000 ini mewakili 1 juta teman-teman. Oke, selanjutnya kita buat garis bilangan. Nah, di sini kita lihat soalnya Pak Abdul mempunyai utang pada Pak Boas. Jadi Pak Abdul itu berutang. Jika berutang maka artinya garis bilangan itu ke kiri ya teman-teman. Terus sebelah kiri. Dia sebesar 700. Jadi sampai 700 sampai sini ya. Oke, sampai 700. Oke. Ini utang pertama Pak Abdul kepada Pak Boas. Nah, selanjutnya, karena Pak Abdul mengalami kecelakaan, anaknya Pak Abdul mengalami kecelakaan, dia terpaksa meminjam uang lagi. Nah, dia meminjam uang lagi artinya utangnya bertambah. Utangnya bertambah berarti dia kita mengarah ke sebelah kiri lagi ya teman-teman, sebesar 200.000. Nah, sebesar 200 kita start dari sini. Sebesar 200. Jadi 700 kali 400 itu adalah 100 ya, rentang 100.
Jadi sampai 200 berarti sini 100 tambah 100 lagi atau 200 sini. Oke, jadi dia tepat di 900. Nah, seperti ini teman-teman untuk bagian A. Sekarang kita ke bagian B. Tentukan berapa utang padu seluruhnya. Nah, utang padu seluruhnya di sini kita sudah dapat untuk utang padu itu adalah 900. Jadi utang padu itu mulai dari 0 sampai terakhir sini ya teman-teman. Sampai akhir sini itu 900. Dan 900 itu mewakili 900.000 tadi. Nah, kita persingkat angkanya ya teman-teman. Nah, seperti itu untuk soal nomor 1. Lanjut, kita ke soal nomor 2. Seorang turis di Selat Sunda melihat seekor ikan lumba-lumba meloncat sampai 4 meter di atas permukaan laut. Kemudian, ikan tersebut kembali ke laut menyelam sampai 9 meter di bawah permukaan laut. Gambarlah pada garis bilangan posisi ikan lumba-lumba dari mulai meloncat sampai menyelam lagi. B. Tentukan selisih ketinggian meloncat dan kedalaman menyelam ikan lumba-lumba tersebut. Oke, kita sama ya seperti nomor 1. Kita buat garis bilangan lagi. Kita buat dari 0. Nah, karena ini angkanya satuan, cuma 9 dan 4, maka kita tinggal buat lengkap kecil saja ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya di sini kita minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7, minus 8, minus 9, minus 10, minus. Nah, kita lihat soalnya. Seorang turis di Selat Sunda melihat seekor ikan lumba-lumba meloncat sampai 4 meter di atas permukaan laut. Di atas permukaan laut. Misalnya titik 0 ini adalah permukaan laut ya teman-teman. Jadi ini adalah permukaan laut. Jadi permukaan laut. Ikan ini dia meloncat sampai 4 meter. Jadi 4 meter dan dari sini dari permukaan laut dia melompat 4 meter. Jangan sampai sini. Oke. Kemudian ikan tersebut kembali ke laut menyelam sampai 9 meter di bawah permukaan laut. Oke, kita tandai 9 meter di bawah permukaan laut. Berarti dari sini dia menyelam sampai 9 meter. Berarti 9 meter dari sampai sini. Oke. Nah, ini ketika dia loncat. Ini ketika dia menyelam. Oke. Kita sudah dapat untuk gambar garis bilangannya. Oke, sekarang untuk yang B. Tentukan selisih ketinggian meloncat dan kedalaman menyelam ikan lumba-lumba tersebut. Oke, jadi selisih artinya pengurangan ya teman-teman. Ketinggian meloncatnya tadi dia sebesar 4 meter dikurang selisih kurang kedalaman menyelam. Nah, kedalaman menyelamnya itu ada 9 meter minus 9. Oke. Jadi kalau kita buat garis bilangan
Jadi selisih dari ini, dari 4 dengan minus 9. Nah ini 4 dikurang minus 9 berarti 9, ini berarti 9 ditambah 4. Nah ini sama saja kalau kita tulis 4 ditambah 9. Jadi ketika pengulangan bertemu dengan min atau negatif, nah itu tandanya berubah menjadi positif. Dan 4 tambah 9 itu adalah 13. Oke, jadi hasilnya 13 ya teman-teman. Oke, mungkin seperti itu teman-teman untuk pembahasan kali ini. Semoga teman-teman bisa paham, dan mungkin teman-teman mungkin punya usulan soal yang bisa kita bahas untuk video selanjutnya, silahkan chat di kolom komentar. Terima kasih untuk kesempatan kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.